Aku punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan hari ini, fellowship hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah hadirat-Mu Tuhan menguasai setiap kami Tuhan. Bukan kami Tuhan, kami cuma alat-Mu Tuhan, menyalurkan Tuhan dari apa yang Engkau mau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, semua permasalahan kami Tuhan, semua pergumulan kami Tuhan, semua yang kami gak mengerti Tuhan, ada sesuatu yang terjadi yang diubahkan di altar-Mu Tuhan. Ya Jesus, we believe in you Jesus, we believe on your promises Jesus. Pemulihan Tuhan, kesembuhan Tuhan, pelepasan Tuhan, hanya ada di altar-Mu Bapa, hanya ada di altar-Mu, di mesbah-Mu Bapa. Kami sembah, kami puji Engkau, we honor you Lord. Kekuatan, Kaulah sumber penghiburan, oh Jesus, oh Jesus, we glorify your name. We are nothing without you, Lord, oh Jesus, oh, we believe in you, Lord. Trust in your promises, oh Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Oh, thank you. We love you, Jesus.
hati kita semua di sini. Kuatkan manusia roh kita. Sembah Dia. Magnify Him. Holy Spirit, we invite you, Lord. Pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Siap kita mengandung janji-janji Tuhan. Percaya kita diajar Tuhan untuk berserah di dalam kekuatan-Nya. Yes, Jesus. Bukit dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya sama Dia. Thank you, Jesus. Kau ajarkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Makin hari Tuhan makin berserah hanya untuk melihat kekuatan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan setiap kami Tuhan. Tapi Kau ajar kami Tuhan. Totalitas Tuhan. Surrender. Hanya bergantung pada janji-janji-Mu Tuhan. Kau ajarkan kami Tuhan. Memang daging kami sakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kau menyertai setiap kami Tuhan. Kau ajarkan kami bergantung dengan janji-Mu Tuhan. Dan kekuatan-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Inner strength di dalam kehidupan kami Jesus. Ya rara masana ramaso. Ya rara ramaso. Serahkan semuanya, semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Oh, thank you, Jesus. We have the great Father. We have a great Lord. We have a great Master. We have a great King. The victory is in you, Jesus. The victory is in you. You are the victorious Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Ku percaya janji-Mu aja terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Berkati Tuhan, urapi Pak Stefanus Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan menjadi kesukaan di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami buka Tuhan persekutuan ini. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Saya memang hari-hari ini nggak aktif ya di grup karena saya lagi urusan penggembalaan sebetulnya. Jadi fokusnya ke sana, ya mohon maaf ya. Malam ini saya akan bagikan tentang hidup dalam ritmenya Allah, saudara-saudara ya. Saudara, saya tidak bermaksud menyampaikan satu ritme Allah yang murni dari surga, ya. Jadi ritmenya Allah ini maksudnya adalah ritmenya Allah yang ditanam di dalam kosmos, ya, ditanam di dalam kehidupan kita. Jadi Allah sendiri akan membawa kita kepada sebuah penyesuaian ilahi yang nantinya kita bisa lakukan bersama dan kita akan bisa menjalankan iramanya Tuhan ini dengan baik, saudara. Karena iramanya Tuhan ini dia berbicara sebenarnya tentang sebuah kehidupan yang di kedalaman manusia roh kita ini, ya. Nah, saya di sini ingin menerjemahkan ritme Allah itu adalah sebuah ritme yang diam, ya, the silence, silence atau serenity apa gimana saya nggak tahu, tapi satu tindakan diamnya Allah atau diamnya kita juga, ya, itu kita akan nanti belajar mengenai bagaimana iramanya Tuhan ini akan membawa kita kepada sesuatu yang dahsyat, ya, kehidupan yang luar biasa. Nah, mungkin saudara kenal kata Sabat, ya. Sebetulnya malam ini saya ingin memperkenalkan satu prinsip Sabat kepada saudara. Prinsip Sabat ini adalah prinsip yang sering ditolak oleh kaum Protestan sebenarnya. Ya, saya Pantekosta nggak tahu, tapi mungkin Pantekosta masih bisa terima. Tetapi saya bisa terima prinsip Sabat ini, saudara. Karena prinsip Sabat ini adalah prinsip diam, ya sebenarnya. Satu prinsip yang luar biasa. Nah, saudara, saya akan bacakan satu ayat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, saudara. Ini kita akan bisa mulai belajar sebenarnya hidup dalam ritme Allah itu adalah sesuatu yang bagaimana, ya, kita akan melihat. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang saya perhatikan di sini, ya. Jadi di sini Allah berhenti, ya, berhenti dari segala penciptaan, kegiatan menciptakan. Sebetulnya kata berhentilah itu kalau di dalam bahasa Ibrani di situ bukan berhenti saja. Di situ ada kata berhenti dan ia beristirahat, ya. Kalau nggak salah itu saya, atau mungkin ini saya, catatan saya ini mungkin ada yang hilang kali, ya. Di dalam pokoknya di dalam bahasa Ibraninya dikatakan bahwa dia berhenti dan beristirahat, ya. Wayispot, ya, kalau bahasa Ibrani, ya. Jadi waikal itu berhenti, kalau wayispot itu dia istirahat. Kata wayispot itu setara dengan kata Sabat sebetulnya, ya. Kata rest atau keep atau apa, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata rest, ya. Jadi Sabat itu berhenti, ya. Nah, kemudian lalu Allah memberkati hari itu, ya. Terus kemudian ketika Allah menguduskannya, ya. Hal yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara adalah bahwa prinsip Sabat itu ternyata sebuah prinsip yang memiliki suatu rangkaian yang nggak berhenti hanya rest, ya, nggak berhenti hanya istirahat saja. Tapi ternyata di situ ada berkat, ya. Nah, berkat ini jangan diartikan sebagai berkat uang, ya. Tetapi berkat ini saya bisa terjemahkan sebagai sebuah
restu ilahi ya. Berkat di sini adalah sebuah jalan atau pintu terbuka ya, meterai atau perkenanan Tuhan ya. Jadi kalau seorang ibu yang mengizinkan anaknya pergi dan dia memberi restu, atau anaknya nikah dia beri restu. Nah, blessing itu adalah jalan atau pintu kepada restu itu, kepada sesuatu yang akan dilakukan oleh kita. Jadi sesuatu yang di apa ya, dimeteraikan ya, sesuatu yang sah ya buat kita. Nah, ini adalah blessing, atau dikatakan di situ barek ya, barek atau baruk ya. Kemudian yang ketiga itu dikuduskan ya hari itu. Itu kados ya, kades ya. Jadi di sini dikuduskan. Saya sampai mikir gini, ini prinsip ini aja, dari sini aja kita bisa tahu bahwa sebetulnya banyak pelayanan itu tidak dimulai dari rest. Saya kalau ingat-ingat banyak pelayanan sekarang ini, kalau ada uang banyak, kalau ada fasilitas luar biasa ya, kalau ada hamba Tuhan yang terkenal ya toh, sekolah teologi ya, gelar doktor ya, langsung dia mendirikan sekolah Alkitab, kemudian gerejanya banyak orang yang mengikuti dia, pengikutnya banyak. Saudara-saudara, kalau menurut ayat ini, dalam pelayanan sebetulnya tidak bisa kita memulai dari fasilitas atau dari popularitas kita, tidak bisa saudara-saudara. Tetapi kita segala sesuatu, Allah saja dia mulai dari memberi contoh ya, rest ya. Ya mungkin kita berkata, oh Allah aja istirahat, apa dia berarti tidak maha kuasa, dia lelah. Oh enggak. Kalau Yesus ngomong apa? Hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Sebenarnya. Jadi untuk kepentingan manusia, saudara-saudara. Jadi ini satu contoh yang luar biasa. Jadi orang yang hidup di dalam iramanya, the rhythm of God itu, dia memulai bukan dari kehebohan ya. Jadi orang yang hidup dalam ritme Allah itu dia tidak mulai dengan sesuatu yang mewah, yang glorious ya, yang hingar-bingar saudara-saudara. Tetapi orang yang hidup dalam ritme Allah itu justru dari dalam keheningan ya, dari kedalaman yang paling dalam, kemudian keluar ya. Itu yang dikatakan Yesus bahwa damaiku itu bukan dari luar ke dalam kita ya. Tetapi damai Yesus itu ereno, itu dari dalam keluar, saudara-saudara. Jadi itu adalah sebenarnya prinsip ilahi, prinsip ritme atau iramanya Allah itu, dia gerakannya itu dari kedalaman. Dan itu yang harus kita bangun hari-hari ini. Jadi kita melihat ada sebuah prinsip yang dahsyatnya. Ya kalau saudara melihat Sabat ini memang kalau dari sejarahnya memang dia banyak ditolak oleh orang-orang Protestan ya. Dia nggak banyak menerapkan Sabat ini. Kalau orang Katolik masih menerapkan Sabat cuma dengan arti yang berbeda. Orang Calvin ya, itu Sabat itu bukan Sabat untuk kita sebetulnya, tapi Sabat nanti Sabat kekal ya. Jadi perhentian kekal, istirahat kekal itu orang Calvin ya. Tetapi waktu saya baca Sabat ini, itu ternyata memiliki sebuah aplikasinya, implementasinya di dalam perjanjian baru itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, ini sesuatu yang saya tidak pernah dapati waktu saya merenungkan. Saya beberapa hari ini saya merenungkan mengenai Sabat ini ya. Kenapa saya bagikan kepada saudara? Saya tidak pernah bagikan firman yang tidak pernah saya alami ya. Saya alami ini beberapa hari yang kira-kira ya mungkin tidak lama ya. Saya merenungkan firman Allah itu sampai dalam sekali ya. Kemudian saya sebetulnya kan beberapa hari ini, beberapa waktu yang lalu maksud saya tuh kalau doa itu selalu agak bukan pagi sekali ya, tapi agak siang dikitnya. Tetapi kemudian Tuhan seperti negor saya ya. Kamu opo ndak lebih dikit lagi, sebab pada waktu saya berdoanya tuh agak siang dikit ya saudara. Itu ada aja tuh kesibukan tuh ada aja saudara. Sehingga akhirnya ada satu saat saya tidak doa, tidak bisa doa karena kesibukan itu, ngantar anak dan sebagainya. Terus kemudian Tuhan melalui ayat-ayat ini dia negur saya secara pribadi waktu saya diam gitu ya, diam dan diam. Terus Tuhan tuh seolah-olah ngomong begini,
Apa kamu kok enggak, ya ini bahasa bahasa populernya, "Apa kamu enggak bisa bangun pagi, jam 4 atau jam 5 ya?" Terus saya ngomong terus terang, "Tuhan, saya kalau bangun jam 5 tuh pusing Tuhan saya, nggak kuat saya." Tetapi Tuhan ngomong apa? "Aku akan kuatkan kamu." Bener Saudara, waktu saya merenungkannya, saya itu, itu masa sabatikal saya. Saya sudah ngomong sama beberapa orang, saya lagi masa sabatikal. Jadi saya nggak mau diganggu, saya merenungkan hidup saya Saudaraku ya. Terus saya ngomong, "Tuhan, saya nggak mampu." Tapi beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 2 hari kemudian, saya lupa ya, saya mengalami satu keadaan yang demikian, itu mengejutkan saya sendiri. Tiba-tiba saya bangun pagi jam 4 ya, sampai istri saya, "Loh, kamu bangun jam 4 kok kuat kamu?" Terus saya mulai doa, saya ada gerakan untuk doa. Dan waktu saya doa itu, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah itu melingkupi saya luar biasa. Jadi damai sejahtera Allah itu pikiran-pikiran yang cemas, ya, pikiran yang ketakutan ya. Jadi pikiran-pikiran yang capek atau apa ya, lelah ya, hilang semua Saudaraku ya. Hilang semua. Jadi di sini saya ingat bahwa sabat itu sebenarnya bukan hanya berhenti diam. Sabat itu di sini sebenarnya mulai dengan Allah ya. Saya menerjemahkan sabat itu bukan hanya diam, tetapi sabat itu memulai segala sesuatu dengan Tuhan ya, yaitu Tuhan ya. Ini luar biasa. Nanti kita akan lihat mengenai makna-makna sabat ya. Ya, saudara-saudara, saya sampai pada waktu saya merenungkan makna sabat ini, saya sampai berpikir, kalau saudara melihat ya, banyak orang Kristen yang hari-hari ini dia tidak memulai dengan Tuhan. Dia memulai dengan dirinya sendiri. Kalau saudara membedakan antara bertumbuh dan dipulihkan. Ya, saudara-saudara, kalau saudara bertumbuh itu selalu akan dimulai dengan Allah. Kebenaran. Kalau dipulihkan, saudara akan selalu memulai dengan apa? Saudara hidup dosa dulu, jatuh dalam dosa baru dipulihkan, ya betul enggak? Jadi saya saya sampai berpikir bahwa orang yang hidup dalam sabatikal ya istilahnya itu, dalam dalam satu ritmenya Tuhan itu, dia selalu mengawali dengan Tuhan. Ya, waktu saya mengawali dengan Tuhan itu ritmenya jadi bukan jatuh bangun saudaraku ya. Kalau saudara mengawali segala sesuatu dalam sabat Allah ya, ritmenya Tuhan tuh, saudara enggak jatuh ya, terus bangun lagi, jatuh, terus bangun lagi. Itu kan ritmenya apa? Ritmenya orang yang apa ya, dipulihkan, kemudian bertobat lagi ya toh. Jadi bertobat, dipulihkan, bertobat. Jadi jatuh bangun terus. Tapi itu bukan pertumbuhan. Ya, bukan itu yang terjadi sekarang ini kayak gitu. Makanya saya mempelajari sabat ya, sabatikal ini adalah sebenarnya dia adalah satu pola Allah. Jadi kalau kita bergerak dalam ritmenya Tuhan itu, dalam keheningan pribadi kita ini, itu pertumbuhannya itu normal, saudara. Pertumbuh kita itu normal. Ya, beda. Saya sering kali melihat orang-orang yang kuwetoke itu gagah-gagahan gitu. Deklarasi misalnya, saya enggak anti deklarasi, enggak, saya juga pernah deklarasi dan sering-sering orang-orang yang wah dikepalkan tinjunya begini seolah wah kita harus jadi orang yang kuat. Kita enggak boleh. Saudara-saudara, justru orang kayak gini nih bahaya. Sering jatuh, saudara. Jadi saya dengar, oh berapa bulan kemudian melorot lagi gitu. Berapa bulan kemudian melorot lagi. Dia bangkit lagi sulit minta ampun, bangkit lagi. Saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang tidak dimulai dengan keheningan, kedalaman. Jadi sabat ini adalah suatu permulaan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam keheningan. Nah, kalau saudara melihat fenomena ulat ini kan fenomena gambaran orang yang bertobat kan, metamorfosis ya, orang yang berubah. Orang yang berubah itu tidak pernah, saya menggambarkan itu risiko jatuh itu kecil. Ini merupakan satu gambaran yang bagus sekali ya. Metamorfosis itu kan larva ya, ulat, kepompong, kupu-kupu.
Nah, saudara-saudara, di dalam fase kepompong, saudara tahu, fase kepompong itu juga ada fase diam, saudara. Fase sabat ya, ya gambarannya kayak fase sabatikal persis. Jadi kepompong ini kalau saudara lihat melalui mikroskop ya, saudara di situ ada namanya imaginal cell ya. Imaginal cell ini sel yang memakan sel-sel ulat yang sudah mulai hancur ya, dimakan oleh sel-sel imaginal ini. Dan akhirnya apa, saudaraku? Imaginal cell itu memakan sel-selnya atau ya jaringannya ulat tadi untuk membentuk apa? Kupu-kupu. Ya, di dalamnya itu akan terbentuk kupu-kupu dari sel-sel ini, imaginal cell. Dari apa, saudara? Dari masa diam. Ya. Jadi masa diam itu luar biasa. Masa diam. Saya tuh hari-hari ini kenapa kok banyak diam ya? Saya tidak terlalu banyak ngomong, saudara. Karena Alkitab berkata apa? Oh, banyak ngomong, banyak pelanggaran itu memang betul. Ini banyak diam. Waktu saya diam itu banyak sesuatu yang Tuhan beri pada saya. Ya, ya nggak terlalu walaupun nggak terlalu banyak pengetahuan, tetapi Tuhan memberikan sebuah apa ya hikmat untuk bertindak. Ya, hikmat untuk kita bisa bergerak dalam pelayanan. Saudara. Apalagi saya ini kan sekarang terlibat dalam pengembalaan. Saudara. Dan orang-orang yang saya layani itu mereka masalahnya begitu banyak. Dan Tuhan, saya minta Engkau memberikan saya hikmat Tuhan. Ya melalui masa-masa sabatikal ini. Melalui masa-masa diam ini saudaraku ya. Ini luar biasa. Makanya kalau kita lihat perjanjian baru juga sebetulnya fenomena Marta Maria itu sebetulnya itu fenomena sabatikal juga sebenarnya. Jadi ada unsur rest, ada work, ya, ada unsur istirahat bekerja. Itu memang itu sebetulnya adalah ritme, ya. Jadi kalau ritme Allah itu kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara melihat kalau nggak salah mulai jadilah petang, jadilah pagi, ya. Jadilah petang, jadilah nggak pernah disebutkan jadilah pagi, jadilah petang, nggak pernah, ya. Jadi polanya itu selalu apa? Polanya tuh selalu dimulai dari istirahat. Kalau petang orangnya istirahat, betul nggak? Jadi sebenarnya pola Allah dan ritmenya itu dimulai dari diam, ya, dari kedalaman. Jadi kalau saya melihat pelayanan sekarang itu harus merevisi diri, ya, bukan yang hingar-bingar ya, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, enggak, ojo itu ya. Jadi sesuatu yang harus dari kedalaman ini. Makanya perlu dibangun melalui masa-masa sabat ini. Ini perlu, ya. Supaya apa? Kita tuh resiko jatuh itu kecil sebenarnya. Resiko jatuh kecil. Karena apa? Kalau kita mulai dengan Allah itu nanti apa? Naiknya juga bersama Allah, ya. Naik bersama Allah. Kalau sudah sampai puncak bersama Allah, saudara, kalaupun saudara turunnya itu bukan turun jatuh, saudara. Saudara turunnya turun apa? Istirahat lagi. Ya. Istirahat bersama siapa? Tuhan. Dan di situ saudara di-charge. Kekuatan energi bensin saudara itu di-charge lagi. Tenaga saudara, kekuatan saudara di-charge lagi sama Tuhan. Terus naik lagi. Jadi ritme saudara itu ritmenya walaupun naik turun, tapi naiknya tuh naik bersama Allah. Bukan kejatuhan. Saudara. Turunnya saudara itu bukan turun jatuh, tapi istirahat. Ya, saudara nge-charge lagi. Itu yang dinamakan sabatikal sebenarnya, ya. Penting. Makanya kenapa ada petang, ada pagi, ada petang, ada pagi. Ya kalau saudara lihat orang tidur itu dibutuhkan untuk memulihkan tenaga, ya. Sel-selnya juga dibutuhkan untuk meregenerasi. Kemudian juga di situ detoksifikasi terjadi jam 11 sampai jam 2 itu. Racun-racun pada keluar, ya. Nah, di situ kemudian tenaga dipulihkan. Jadi Tuhan itu mengawali hari kita ini bukan dari pagi sebetulnya. Dari malam hari itu awalnya. Makanya dalam pelayanan kita, kita mengawali itu bukan sekali lagi bukan dengan sesuatu yang hingar-bingar. Ya. Makanya saya dikritik sama teman-teman saya. Kamu kok kronosfer ini kok belum punya apa-apa. Saya diam aja. Saya tidak memulai. Ternyata waktu saya diam itu saudara tahu. Tuhan sudah sediakan saya satu jemaat yang akan saya layani. Dan itu diberikan kepada saya, saudara. Itu saya luar biasa, saya saksikan pada saudara. Saya dianggap ketinggalan, tidak apa-apa, saudara.
Saya hanya melayani jiwa ya cuma berapa gelintir, enggak apa-apa dibilang saya ketinggalan, enggak apa-apa. Saudara. Saya hanya diam, ya bergerak di dalam Tuhan. Saya hanya diam, saya diam dan bergerak. Saya pernah dibilang orang, kalau nggak salah di gereja lama saya dibilang macam-macam, saudara. Katanya saya provokator apa gimana. Waduh, padahal saya kan karena akademis ya kan bicara-bicara mengenai pengetahuan Alkitab kan itu sesuatu yang normal ya. Tetapi karena mereka tidak akademik, jadi kayaknya tuh seperti ini orang kok provokasi sekali. Padahal saya enggak provokasi. Dianggap begitu, saya diem aja. Ya itu saudara ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin membagikan ada beberapa hal yang apabila kita masuk dalam sabbatical ya, masuk dalam ritmenya Tuhan, yang dari kedalaman itu tadi ya, yang dari masa diam. Ya saya sebutkan masa diam. Karena ritmenya Allah itu yang ditanam di dalam alam itu dari petang, pagi. Ya. Saudara, makanya kalau saya bilang ya, kalau saudara ada susah, ada senang, ya toh, ada menderita, ada bahagia. Saudara-saudara jangan saudara kecewa. Itu ritme Tuhan termasuk kalau menurut saya. Itu ritmenya Allah, saudara. Untuk apa? Supaya saudara itu bertumbuh terus, ya. Makanya kalau reaksi saudara salah, saudara bisa jatuh, ya. Makanya reaksi bersama Tuhan, ya. Pada malam hari ini hal yang pertama yang ingin saya bagikan bahwa masa sabatikal ini ya, masa sabat ini adalah masa perlucutan hal-hal yang kotor dalam hidup kita ini, manusia lama kita. Ya. Kalau saudara membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, coba kita baca ayatnya ya. Filipi pasal 3, saya akan bacakan buat saudara ya. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saya merenungkan kenapa kok Paulus dia tidak mengatakan yang ku kehendaki ya mengenal Dia dan kebangkitannya ya. Tapi kok dikatakan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku sendiri menjadi serupa dalam kematiannya, saudara. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita mau masuk ya dalam pribadinya Yesus ya, kita ada di dalam Dia, kata Yohanes ya. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Saudara-saudara, kalau saudara mau masuk dalam kedalaman Kristus, saudara harus mulai dalam kehidupannya, pribadinya, seluruhnya, baik kebangkitannya maupun kematiannya, maupun penderitaannya, saudara. Ini penting. Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah masuk di dalam kehidupan Kristus, maka Sabat itu bukan lagi hari Sabat yang kita kenal ya, yang kita dipertentangkan oleh kaum Advent ya. Jadi saya mengajar saudara malam ini bahwa kita masuk dalam Sabat itu adalah Sabat, yaitu Kristus adalah Sabat kita. Ya, Kristus adalah Sabat kita. Karena apa dikatakan kalau nggak salah di dalam Markus pasal 2 ayat 27. Ya, Markus 2 ayat 27 dibilang begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia. Saudara-saudara, dan di sini dikatakan apa? Kalau nggak salah di dalam ayat yang lain bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Artinya ya Sabat itu sendiri ya Kristus sendiri sebetulnya ya. Karena Dia pencipta Sabat ya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, saya bacakan ayat ini.
Matius 11 ayat 20. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara, kata kelegaan di sini itu kalau kita lihat dalam teks aslinya itu adalah anapao, ya. Anapao itu adalah rest, ya. Artinya adalah istirahat sebenarnya, ya, kelegaan. Jadi di sini saya melihat bahwa yang menjadi Sabat di sini adalah Kristus sendiri. Kristus adalah Sabat. Jadi kalau saudara masuk ke dalam kedalaman Kristus, saudara mengalami Sabat, ya, mengalami Sabat itu, mengalami jadi masa kedalaman. Saya mengartikan Sabat sebagai sesuatu yang diam, ya. Kita mendapatkan sesuatu yang ilahi dalam diri kita, dalam kedalaman kita dalam Kristus, ya. Jadi kita mendapati ada sesuatu yang dalam, ya, walaupun kita diam, ya. Ini luar biasa. Itu seperti yang dialami oleh Savonarola dan juga Madame Guyon, ya. Mereka mengalami Kristus itu bukan hingar-bingar. Mereka bahkan di penjara, bahkan mereka mereka mengalami kesengsaraan, ya. Tapi mereka sukacita karena apa? Ada anapao, ada kelegaan, ada masa istirahat, saudara. Sehingga mereka mengalami sesuatu yang dahsyat, ya. Nah, saudara tahu, anapao ini, ya, anapao ini kalau saya coba baca, saya coba sinkronkan dengan Kolose 3 ayat 9, ya. Coba kita baca. Kolose 3 ayat 9, ya. Anapao, ya. Ini ada kata dengan awalan ana juga, anakainos kalau nggak salah, ya. Jadi orang yang mengalami kelegaannya, istirahat di situ, dia mengalami apa yang dinamakan anakainosis, ya. Jadi anakainosis itu sesuatu yang begitu luar biasa di dalam kita. Itulah namanya ongoing renewal, ya. Jadi pembaharuan yang terus-menerus terjadi dalam manusia roh kita, ya. Coba kita baca ayat ini, ya. Di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kata anakainosis itu tadi adalah pembaharuan yang terus-menerus, saudara-saudara. Ini kalau saya kaitkan dengan anapao, ini saudara-saudara, orang yang mengalami keletihan dan kelesuan ketika datang, dia masuk dalam kedalaman Yesus, saudaraku. Sebenarnya ini kita bicara tentang orang yang percaya, ini bukan orang yang nggak percaya, ya. Dia akan mengalami yang namanya ongoing renewal, ya. Jadi pembaharuan terus-menerus. Ini pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Saya alami itu, saudara. Saya alami. Kalau saudara tanya saya, apakah saya masih kepahitan? Saya bilang enggak. Saudara. Apakah saya masih kelelahan? Enggak, saya enggak lelah. Apakah saya mengalami masalah? Ya memang ada masalah, tapi Tuhan selalu memberikan damai sejahtera kepada saya. Ada erena, ada satu kelegaan, ya. Dan saya bukan berusaha mencoba untuk menjalankan ritmenya Allah, enggak. Saya di sini justru ngomong sama Tuhan, Tuhan, jadi anugerahnya itu yang memampukan saya berjalan dalam ritmenya Tuhan. Jadi yang memampukan saya berjalan dalam keheningan, ya, serenity and silence, ya, dalam keheningan, saudara. Di dalam satu meditasi yang kuat, saudara, ya. Saya di situ merasakan kedalaman Tuhan, dan di situ emosi itu nggak jalan, saudara, ya. Ya, emosi itu nggak berlaku lagi. Kepahitan udah nggak ada, saudara. Jadi kita ini fresh, ya, pikirannya. Kalau pagi itu saya merasakan, saya kalau baca Alkitab bareng sama doa pagi, ya. Jadi habis doa pagi saya baca Alkitab, ya. Jadi nggak baca Alkitab dulu baru doa pagi, enggak. Saya doa pagi dulu, saya hubungi Tuhan dulu, baru saya baca firman-Nya, ya. Karena apa? Kalau kita firman-Nya dulu, enggak pribadinya, kadang-kadang kita enggak tahu ini mau artinya apa. Tapi kalau kita berdoa dulu, kemudian baca Alkitab fresh, saudara. Alkitab itu kadang
bukan kadang-kadang, tapi seringkali berbicara dalam kehidupan saya. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang membaharui saya lewat kedalaman dan kediaman ya. Jadi masa diam sebenarnya luar biasa. Nah, saudara-saudara, eh, hari-hari ini kita membutuhkan sabat ya, membutuhkan itu. Kenapa saudara-saudara? Saudara kalau saudara lihat ya, saudara mungkin bayi itu kalau dia di luar rahim itu pasti mati ya saudara. Jadi masa sabatikal ini saya sebut sebagai semacam rahim ya, seperti rahim ya. Masa sabatikal itu seperti menudungi kita ya. Allah itu seperti menudungi kita ya, saudara. Melindungi kita. Jadi perasaan kemudian suasana hati itu jadi tenang sekali ya, saudara ya. Jadi terlindung ya. Mau diapa-apain ya walaupun kita nggak kebal ya, tapi itu suasana hati itu jadi damai sejahtera yang luar biasa. Sampai ngomong sama istri saya, nih saya sekarang kok rasanya damai sekali ya. Biasanya kalau malam tuh nggak bisa tidur ya, biduran ya. Saya tuh beberapa waktu yang lalu saya biduran nggak bisa tidur. Saya ngalami satu alergi yang sangat rodok lumayan parah ini. Tetapi ketika saya baca Alkitab beberapa mungkin 1 minggu ya, kemudian biduran tuh hilang semua saudaraku ya. Sampai geleng-geleng Tuhan. Ternyata masa sabatikal, firman Tuhan, mengalami Tuhan, damai-Mu Tuhan, itu bisa membuat mujizat ya. Makanya kalau hari-hari ini jangan cari mujizat itu benar, saudara. Tapi cari Tuhan, cari firman-Nya itu benar. Ya. Jangan cari siapa-siapa, cari Tuhan dalam keheningan. Udah dahsyat saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi saudara, ya. Mungkin saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat ya terjadi. Nah, saudara-saudara, kemudian makna sabat yang kedua itu kita bukan hanya mengalami masa perlucutan. Jadi saudara digantikan dengan manusia baru. Jadi manusia baru yang perlu dipelihara, dikelola dengan baik. Tetapi yang kedua ini saudara, ini tadi dikatakan bahwa waktu dimulai dari bukan pagi dan petang, tapi petang dan pagi ya saudara ya. Nah di sini saya seperti diingatkan Tuhan bahwa hari Sabat adalah untuk manusia. Jadi artinya apa? Saudara-saudara, hari Sabat harus menjadi awal ya kehidupan kita ini. Dari hari ke hari. Sabat tidak hanya hari ke-7, angka 7 ya, tetapi setiap hari kita bisa mengalami Sabat. Karena Sabat itu prinsipnya adalah diam, prinsipnya adalah rest, prinsipnya adalah kita mengalami kedalaman Tuhan. Jadi saudara, makna yang kedua ini saya ingin berikan kepada saudara bahwa kita harus mulai dari kekuatan Allah. Ya. Jadi petang itu makanya saudara harus mulai dengan kebenaran ilahi. Saudara mengawali pelayanan saudara, jangan sekali lagi dengan kemewahan, jangan glory atau heboh atau hingar-bingar atau fasilitas. Saudara. Mulailah dengan kekuatan Allah. Mulailah dengan kebenaran yang ditanam Tuhan dalam dirimu. Mulailah dengan kesucian kita, persiapan kita. Kalau kita udah siap, saudara, barulah kita melayani, saudara. Jadi Sabat ini mengingatkan saya ketika saya tanya Tuhan, kenapa kok Tuhan buat saya Sabat ini hari-hari ini? Kok kenapa Tuhan ingatkan saya pada Sabat? Saudara tahu, saya disuruh melayani penggembalaannya, disuruh melayani banyak jiwa. Dan ini adalah sesuatu persiapan dari saya, dari Tuhan untuk saya, ya, untuk bisa melayani bukan dengan kekuatan kita, jadi dengan kekuatan ilahi. Jadi kalau dikatakan mulai dari petang itu kan orang tidur ya toh. Dia sekali lagi yang saya katakan tadi, dia detoksifikasi tubuh itu ya. Jadi sehat, seger ya semuanya saudara ya. Baru besoknya bisa kerja, bangun pagi. Itu sama ketika kita melayani Tuhan. Coba kita harus mengalami apa? Roh kita didetoks, hati kita didetoks, pikiran kita didetoks ya. Dan kita menjalani bersama Allah dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara.
Itulah sebabnya kalau dunia ya saya gambarkan dunia itu selalu pakai komoditasnya, selalu ketergesaan, kesibukan, hingar-bingar, ya tegang ya, terus masalah materi yang ditekankan ya, terus masalah apalagi eh, waktu dan sebagainya ya. Jadi semuanya kesibukan. Tapi kalau di dalam Alkitab, dalam masa sabatikal ini, saudara selalu didorong untuk mengalami anugerah, mengalami rest ya, istirahat, santai ya, tapi bukan males ya, santai ya, relax tapi bukan males ya. Saudara proporsional ya, seimbang saudaraku ya. Kalau saudara mengalami masa sabatikal ini, saudara akan punya kesadaran hidup ini kuat sekali. Kesadaran akan kekudusan itu kuat sekali. Kehidupan ilahi itu kuat sekali dalam kehidupan saudara ya. Jadi kesadaran akan kekekalan ya, damai sejahtera itu memerintah dalam hati, sukacita itu memerintah dalam hati, dan saudara kronos ya, tapi saudara bermain di apa, di kairosnya Tuhan ya. Jadi setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu saudara pasti akan jalan. Kalau saudara masa-masa hening ya, itu saya alami saudara ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih saya seorang yang saya layani itu, dia anaknya itu dibilang kerasukan setan saudara. Terus saya datang, terus Roh Kudus ngomong sama saya, ini bukan ya, saya mencoba, saya nyapa anaknya tuh, anaknya cerdas sekali. Ternyata apa saudara? Roh Kudus ngomong sama saya, ini kehilangan hati Bapak katanya. Nah, jadi ini kehilangan cinta seorang bapak. Tungguan saya omongin sama neneknya. Kenapa kok ini kok tinggal sama nenek, kok tinggal sama opa ya, opa oma. Ya, opaknya kemudian, ini opa oma ini kehilangan hatinya bapak. Bapaknya nggak cinta sama anak ini. Dia terus terang sama saya. Iya, Pastor, ini bapaknya sangat keras. Yo melo-meli terus ini anak ini. Dibanding-bandingin, no ini loh kamu nggak persis sama si Stanley katanya. Itu kamu tuh nggak kayak dia. Terus kemudian sama adiknya yang kecil ya, dibanding-banding, kok nggak kamu nggak sama seperti adikmu, sampai yang lihat papanya tuh melerok gitu ya. Saking apa bencinya tapi nggak sukanya saudara ya. Terus sampai ketika saya datang itu saya peluk dia. Kayak orang nggak pernah dipeluk saya. Wanita peluk gini ya. Saya peluk, namanya Russell ya. Dan saya bersyukur Roh Kudus memberikan jalan keluar buat keluarga ini. Dan keluarga ini akhirnya bertobat, saudara ya. Laki perempuan, mama papanya bertobat, saudara ya. Dan saya katakan, kalau kamu nggak tobat, anak ini akan terjebak ke dalam lingkaran setan. Kuasa setan yang menguasai anak ini. Tapi kalau engkau bertobat, engkau berfungsi sebagai ayah, engkau berfungsi sebagai seorang orang tua, sebagai imam, dan kau mengasihi anakmu ini, kau menerima dia sebagaimana adanya, anak ini akan dipulihkan. Bertobat mereka saudaraku ya. Itulah saudara. Jadi kalau kita ngalami keheningan tuh kebanyakan itu kepekaan roh itu. Saya katakan pada malam hari ini, saudara ingin peka dalam roh, ya dalam roh. Sering-seringlah saudara dalam keheningan, ya. Jadi keheningan. Saya bukan mengkritik orang yang hingar-bingar, enggak saudara. Saya bahasa roh enggak apa-apa, tapi dalam keheningan itu maksudnya bukan saudara enggak bahasa roh, tetap saya bahasa roh saudara. Tapi keheningan itu maksudnya apa? Saudara tidak menyibukkan diri dalam pelayanan, saudara tidak sibuk dalam pekerjaan walaupun saudara bekerja. Tidak menyibukkan diri dengan hal dunia ini saudara. Di dalam keheningan itu penting sekali. Coba perhatikan itu. Ya, saudara-saudara. Jadi hal yang kedua ini adalah sahabat itu menjadi jadi kedaulatan Allah menjadi awal. Dan itu akan menjadikan saudara kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara, hari Sabat atau masa sabatikal ini adalah masa di mana saudara dipisahkan ya. Dipisahkan untuk Tuhan ya. Ini dahsyat. Kalau saudara masa Sabat itu merasa diri saudara itu seperti ngalami kayak tanak ya dalam bahasa Jawanya itu. Saudara tanak di dalam jiwa itu. Seperti saudara nggak cari-cari yang lain, hiburan-hiburan yang lain itu nggak mau saudara.
Jadi tanak ya seperti kenyang gitu ya. Saudara kalau dalam pada masa-masa ini ya. Dan saudara dipisahkan oleh Tuhan untuk kehidupannya ilahi, untuk pelayanan ya. Jadi makanya di dalam Alkitab dikatakan apa tadi? Rest ya tadi pertama ya berhenti, kemudian diberkati, dan baru dikuduskan ya. Jadi saudara juga melok dikuduskan ya. Bukan hanya saudara mengalami jalan-jalan yang terbuka ya. Blessing Tuhan itu kan jalan terbuka. Dan saya ngalami saudara, saya ngalami. Kalau saya lagi rest gitu ya, saya hari-hari ini kan rest terus ya. Rest terus. Saudara tahu, jalan-jalan tuh tiba-tiba dibuka sendiri sama Tuhan. Saya kaget nih, kok tiba-tiba disuruh ini, diminta ini, yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Diminta itu, diminta ini. Saudara. Dan itu terjadi. Saudara. Dan itu merupakan sebuah blessing dari Tuhan. Dan kemudian saya juga ngalami kayak saya ini kayak tanak sekali ya, kayak dikuduskan dari seperti nggak ada rasa tertuduh itu nggak ada. Kan ada seringkali kita tuh kadang nggak ada alasan apa-apa kayak hati kita kok seperti nggak enak gitu ya. Itu nggak ada saudara. Seperti lost gitu loh, heran. Jadi makanya saya bagikan ini buat saudara, mari saudara kalau Tuhan ya, masa-masa sabatikal ini, masa diam, masa hening ya. Ini carilah kedalaman ilahi. Dan yang keempat saudara-saudara, dari pengalaman sabat ini adalah pengalaman ini waktunya membangun, saudara. Ya, saya bukannya mengkritik saudara ya. Kalau saya lihat di grup WA grup itu selalu di situ ada kepahitan gitu. Bagaimana keluar dari kepahitan. Saya bukan yang kritik enggak. Ini waktunya saudara bukan lagi mikir-mikir bagaimana caranya saudara keluar dari kepahitannya. Saya bukannya kritik begitu. Ini waktunya saudara membangun. Wis ojo mbok pikir tentang kepahitan saudara. Ojo mbok pikir tentang orang-orang yang memahitkan saudara. Ini waktunya membangun. Hidup dalam kedalaman, kemudian hening ya di hadapan Tuhan. Sudah, ojo mikir apa-apa sudah. Jangan mikir apa-apa. Saya tak lakukan itu saudara. Saya tidak mikir apa-apa. Dan ketika hadirat Allah Tuhan turun ya, hadirat Tuhan turun. Saya mengalami satu kehidupan yang sangat dahsyat. Jadi saya diingatkan akan dosa-dosa saya ngomong sama Tuhan dewek. Saya ngomong seperti orang ngomong gitu ya. Tuhan, memang saya pernah dosa begini-begini. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya pernah begini-begini. Terus rasanya lega sekali ya. Lega sekali. Luar biasa ya. Sampai saya ngalami ini di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 ini saya alami betul ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini saya alami. Saudara. Jadi pengalaman shalom itu dibutuhkan untuk masa membangun. Ya, masa sabatikal adalah masa membangun. Saudara. Ya, itulah sebabnya saya katakan, mari saudara, lupakan semua yang pahit-pahit, lupakan musuh-musuhmu, lupakan semua yang membuat saudara itu gelisah, yang membuat saudara gundah, yang membuat saudara kemerungsung, yang membuat saudara itu uring-uringan, marah, ya, dendam dan sebagainya. Lupakan semua, buangan itu. Mari kita membangun, ya. Pada masa sabatikal ini, mari kita membangun, ya. Karena apa? Sebenarnya jujur aja, kalau saudara masih pahit, ya, saudara sebetulnya tidak bisa mengalami pagi. Itu petang terus ya. Ini pagi ya. Ada jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, petang itu masa-masa sebetulnya kalau saudara sekali lagi di dalam orang tidur kan ada detoksifikasi ya, racun-racun. Ketika masa diam ini, ketika masa sabatikal ini saudaraku, coba saudara buang racun-racun. Saudara akan mengalami pagi yang cerah dan damai sejahtera. Itu akan terjadi. Ya, itu kan saudara alami. Dan kita nggak diperbudak lagi oleh uang, nggak diperbudak lagi oleh karir, nggak diperbudak lagi oleh kepemilikan diri, tidak diperbudak oleh apa kata orang, ya. Dan kita hanya apa kata Tuhan, ya. Kenapa? Ketika saudara masuk dalam keheningan, saudara itu bukan lagi orang yang bicara sama saudara, tapi Tuhan yang bicara sama saudara sendiri, ya, dalam masa keheningan itu. Itu dahsyatnya. Dan itu harus kita alami. Saudara akan bisa membangun, ya, mengevaluasi diri. Saudara bisa introspeksi diri. Saudara bisa
mengalami kedalamannya Tuhan. Ngobrol sama Tuhan secara akrab, saudara. Tanpa merasa, saudara, wah takut di mana Tuhan? Berkenan enggak sama saya? Ya, ini luar biasa. Makanya di dalam Kolose 3:15 dibilang begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, luar biasa ya. Kemudian yang kelima, saudara-saudara. Yang kelima, masa sabatikal itu adalah masa-masa pemulihan hubungan antar manusia. Ya, ya. Jadi masa sabatikal adalah masa-masa pemulihan hubungan antar manusia. Ya, bukan hanya dengan Tuhan. Karena saudara kan sama Tuhan. Ya, pada waktu saudara dalam keheningan itu, saudara mengalami masa sabat ini. Itu saudara dengan Tuhan. Ya. Tetapi ketika saudara keluar, saudara akan mengalami pemulihan dengan hubungan dengan manusia. Itu sudah pasti. Ya. Kalau saudara masih belum hubungan belum beres, tidak mungkin saudara. Apakah saudara benar-benar hubungan dengan Tuhan? Ya, bisa dipertanyakan. Ya. Kemudian yang keenam, saudaraku ya, yang keenam dikatakan masa sabatikal adalah masa kita mengalami yang namanya konstanta ya. Maksud saya mengerti ya. Konstanta itu kan dalam fisika adalah sesuatu yang tetap ya saudara. Artinya apa? Ketika saudara mengalami masa sabatikalnya, hidupmu itu tidak pelin-pelan saudara. Tidak berubah-ubah ya, tidak naik turun lagi. Saudara, hidupmu itu akan konstan ya, konstanta ya. Dahsyat sekali ya. Dan saya alami itu saudara-saudara ya. Alami satu prinsip ilahi yang menjadikan kita akan terus naik secara konsisten. Jadi hidupmu akan menjadi konsisten. Ya. Konsisten. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Ishak itu dia makin lama makin kaya dan semakin kaya. Konsisten. Betul enggak? Konsisten naik saudaraku ya. Betul enggak? Ya. Dan kalau saudara lihat-lihat yang lain yang makin lama makin itu saya lihat di dalam Alkitab. Itu ada istilah ini makin lama makin itu menyatakan satu konstanta, itu konsistensi untuk naik saudara. Jadi kalau saudara hidup di dalam keheningan, ya makin lama makin dalam saudara ya. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat saudara akan alami ya. Makanya malam ini saya bagikan tentang hidup dalam ritmenya Allah. Sekali lagi ritmenya Allah itu tidak dimulai dengan hingar-bingar ya. Kalau Elia aja dia mulai bukan dalam badai. Walaupun Ayub Tuhan ada dalam badai ya Ayub ya kalau nggak salah ada. Tetapi Elia dia sudah diuji dalam badai, tidak ada dalam awan, tidak ada dalam angin sepoi-sepoi ya. Justru ada Tuhan di sana. Jadi ada sesuatu yang dahsyat. Ya, saya mengajarkan malam hari ini adalah untuk kita mengalami ritmenya Allah. Ritme Allah itu dia tidak dimulai dari luar ke dalam. Tapi ritme Allah mulai dari dalam keluar, ya. Dari dalam keluar. Makanya kalau saudara Peter Tan pada waktu dia membagikan mengenai bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita ini, itu sebenarnya menurut dia ya, khotbah-khotbah itu tidak banyak membangun sebetulnya. Khotbah-khotbah itu tidak bisa secara absolut dibilang itu makanan roh ya. Makanan roh itu ya firman Allah langsung yang tanpa ditafsir-tafsir ini saudara. Ini makanan roh kita ya. Makanya dia membuat satu buku kecil ya. Ini makanan spiritual food. Saya punya itu. Jadi di situ ada satu ayat-ayat yang dibaca, direnungkan, dibaca. Dan dia renungkannya tuh, membacanya tuh bukan dengan buku yang lain, saudara. Dia makan itu firman. Itu dia puasa apa? Puasa koran. Buku-buku rohani nggak dibaca. Yang dibaca itu cuma firman Allah saja, saudara-saudara. Itu spiritual food, saudara. Jadi saudara-saudara, ini penting buat manusia roh, ya. Manusia roh. Karena apa? Kalau kita membangun kedalaman itu nggak bisa kita tuh, ya sorry ya, saya bilang kadang khotbah itu ditafsirkan sebagai makanan rohani. Khotbah itu sebenarnya adalah pengantar kepada Yesus sebenarnya. Pengantar kepada makanan rohani. Ya.
Soalnya saya melihat khotbah itu banyak yang saingan ya. Oh, pinter-pinteran gitu kadang. Apa itu jadi manusia, apa itu bisa menjadi makanan rohani? Menurut saya enggak bisa. Itu yang makan bukan rohmu, ya. Yang makan itu jiwamu, pikiranmu yang semakin pinter. Tapi rohmu enggak makan. Jadi kalau saudara dalam keheningan, saudara baca firman. Saya baca firman itu sampai manusia roh saya itu, jiwa dan roh saya itu seperti tanak tuh ya. Mengalami sesuatu yang dahsyat ya. Seperti ada sesuatu yang hilang kemudian dipulihkan lagi saudara. Ya. Jadi warak ya, kenyang gitu ya. Jadi kita ini mengalami hari-hari itu wah tenang ya. Ketika saya melayani tenang, menghadapi orang itu tenang ya saudara. Menghadapi apapun tenang saudaraku ya. Jadi itu. Nah saudara-saudara pada malam hari ini, mari biarlah hidupmu itu konstan ya. Konstan. Makanya makanlah firman ya. Makan firman. Saudara, bukan saya anti khotbah enggak. Saya juga berkhotbah ini. Tapi khotbah itu sebetulnya aslinya itu dia mengantarkan kepada Yesus sebetulnya. Makanya kalau khotbah itu dia tidak mengantarkan kepada Yesus, bahaya ini ya. Jadi khotbah itu harus betul-betul memuliakan Yesus, mengantar kepada Yesus, mengantar kepada kehidupan rohani, mengantar kepada kehidupan yang benar, mengantar kepada manusia roh yang kuat ya, saudara ya. Supaya kita benar-benar bisa artinya apa? Mengasihi firman Allah ini ya. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, saudara masa sabatikal itu kalau tadi makan firman ya. Masa sabatikal itu adalah masa-masa saudara banyak kontemplasi ya, banyak merenung ya. Nah, saudara-saudara, ini yang terakhir yang saya bagikan. Saya kemarin kapan itu bicara kepada remaja ya. Remaja itu dia kelebihannya apa? Kreativitas ya. Ya toh. Yang kedua, dia itu pinter. Yang ketiga, aktif ya, agresif. Kemudian inovatif ya. Saya bilang sama mereka, kekuranganmu apa? Cuma satu kekuranganmu itu. Kamu itu tidak meditatif, tidak kontemplatif. Makanya gerusa-gerusu. Orang yang tidak kontemplatif, orang yang kurang merenung, dia akan mengalami namanya hidupnya itu gerusa-gerusu. Hidupnya tuh nggak tenang, segalanya gerusa-gerusu. Kepingin sesuatu tuh wendang cepet-cepet saudara. Tapi saya malam ini saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau saudara hidup dalam sabatikal Allah, saudara hidup dalam ritmenya Allah, saudara akan hidup dalam ketenangan. Tidak apa? Tidak gerusa-gerusu. Tenang saudara ya. Saudara istilahnya apa? Ini masa yang terakhir, masa sabatikal adalah masa memamah biak ya. Masa sabatikal adalah masa memamah biak ya. Hidupmu itu akan penuh hikmat. Makanya saudara, banyak orang hari-hari ini kelihatannya berhikmat tapi tidak berhikmat. Hikmat yang sesungguhnya itu nempel di sini dan di sini saudara ya. Dan di dalam perbuatan ya. Di sini, di dalam hati dan perbuatan itu hikmat yang sesungguhnya. Kalau dia banyak kontemplasi, banyak merenung, banyak dia sesuatu dengan Tuhan, dia hidupnya itu akan menjadi orang yang betul-betul bijaksana ya. Ya makanya yang terakhir ini saudara jangan menelan firman saja. Hari-hari ini saya kritik saudara ini ya, kebanyakan copas itu ya enggak bagus ya. Coba saudara copas satu ya, coba renungkan ya. Kebanyakan keplepek firman saudara. Sorry saya bukannya kritik, enggak apa-apa itu. Aku juga diberkati dengan firman-firman itu. Tapi firman itu kadang-kadang enggak saya baca ya. Yang saya baca itu yang pertama nih, saya renungkan ya. Saya mamah biak. Baru saya baca yang kedua ya. Saya tidak akan bakalan ngomong, waduh ini firmannya bagus ini, luar biasa, saya diberkati. Then what? Ya, lalu ngapain gitu ya. Makanya masa sabatikal ini adalah masa-masa di mana kita betul-betul mau memamah biak. Ya, maka hidup saudara tidak sama lagi. Ya, hidup saudara tidak sama lagi. Saudara mengalami terobosan-terobosan tanpa ngundang pendeta. Ya, terobosan-terobosan tanpa harus saudara bikin acara-acara yang glamor, yang wah ya. Jadi saudara akan mengalami kedalaman hati Tuhan. Saudara akan mengalami satu hikmat yang dalam. Dan hidup saudara tidak gerusa-gerusu saudara-saudara.
hidup saudara tenang. Mau diapa-apain orang tenang, saudara. Ya ingat tadi konstanta ya. Tetap hidup saudara itu enggak seperti batu karang gitu ya, luar biasa ya. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya rindu kita semuanya diberkati dengan firman ini ya. Jadi Sabat ini sekali lagi dia bukan hari Sabat menurut Taurat ya. Ya, saya tidak akan bicara menurut Taurat itu sudah digenapi dalam Kristus. Makanya Sabat yang sesungguhnya adalah benar-benar di dalam Yesus. Makanya saya hari-hari ini datang kepada Yesus ya, melalui Roh Kudusnya. Karena apa? Karena Allah Bapa itu dia ngutusnya cuma firman dan roh, saudara-saudara. Ya, firman dan roh. Makanya hari-hari ini kalau ada orang yang bingung tentang Tritunggal, saya tidak bingung Tritunggal itu. Ya, Tritunggal itu sebetulnya sumber kealahan itu cuma satu, Bapa. Ya, sumber kealahan itu ya Bapa. Kristus itu dia bilang erchomai, dia keluar dari Bapa. Ya, Roh Kudus dia juga keluar dari Bapa. Ya, erchomai itu dalam bahasa Yunani. Jadi keluar dari Bapa. Jadi sebetulnya firman dan roh ini dulunya di mana? Di dalam Bapa gitu loh. Jadi podo mbek Yesus itu adalah perkataannya Bapa sebetulnya. Tapi karena Bapa itu maha kuasa, jadi firman itu bisa menjelma, nusul jadi manusia ya. Dan rohnya juga. Podo mbek saya, pikiran saya dan perkataan saya. Itu jadi satu ya, yaitu Stefanus ya. Itulah sebabnya pada malam hari ini mari saudara-saudara saya akan mengajak saudara, mari menjadi pribadi-pribadi yang tenang ya, tidak gerusa-gerusu. Kita masuk dalam Sabatnya Tuhan ya. Jadi masuk di dalam ritme ya, ritme ilahi. Jadi saya juga mohon maaf ya, sebetulnya istilah percepatan itu bagi saya juga harus diterapkan yang bagaimana ya. Sebetulnya istilah percepatan itu bukan istilah ilahi sebetulnya. Istilah percepatan itu sendiri sebetulnya adalah diterapkan pada ketika kita punya respon yang kuat terhadap firman. Makan kita telap-telap istilahnya orang Jawa bilang ya. Itu baru cepat tumbuh gitu ya. Ya baru benar itu. Kalau saudara bilang cepat-cepat, banyak sekarang itu orang hamba-hamba Tuhan, percepatan. Tapi dia tidak ngajari harus bagaimana. Ya. Makan aja firman tidak pernah. Doa saja nggak pernah. Bagaimana dia bisa cepat? Ya kan tidak masuk akal itu ya. Ini kemarin malam ini mari, saudara itu semua harus dibereskan semua ya. Mulai dari dalam, mari ya. Saudara-saudaraku, kita harus menjalankan kekristenan itu secara solid dan benar ya. Jadi hari-hari ini bukan saya menyalahkan yang lain, tidak. Saya juga diberkati juga. Tapi saya menghimbau pada saudara malam ini, mari cari firman Allah, cari rohnya ya, supaya saudara benar-benar mengalami kedalamannya Tuhan. Amin. Saya serahkan, atau saya akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat waktu yang ada ini. Saat ini kami berdoa supaya Roh Kudus bergerak bekerja buat kami malam ini, untuk kami bisa memahami apa yang dikatakan firman malam ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Yin. Terima kasih banyak. Ya, thank you Pak. Firman yang sangat dalam sekali ya, tapi suatu hal yang sangat bisa, bukan sangat bisa, tapi harus kita aplikasikan gitu ya. Apa yang Pak Stefanus katakan tentang percepatan, itu juga menjadi perenungan saya ya. Wah, kita ini kan paling seneng nek di doa, wah percepatan, tapi cepetnya kayak apa gitu kan. Akhirnya banyak dapat nubuat tapi nggak pernah genapi. Tapi kenapa ada orang dapat nubuat bisa tergenapi, kenapa tidak? Karena satunya dia respon di dalam ritme Allah, satunya respon di dalam kejiwaan gitu ya. Dan seringkali mungkin kita tahu di gereja itu seringkali memberi orang tugas sebelum orang itu mumpuni. Mumpuni bukan dalam arti kemampuan kekuatan dia secara fisik ya, tapi mumpuni hatinya, mumpuni. Sebelum seseorang melayani pekerjaan Tuhan, terlebih dahulu dia harus melayani hatinya Tuhan, hatinya dijamah oleh Tuhan. Yang mungkin Pak Stefanus katakan ritme yang dalam, yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan, senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di sana itu yang mungkin juga bisa dikatakan dipimpin roh ya Pak ya, dipimpin roh. Nggak ada orang yang
tinggal di luar hadirat Tuhan itu yang dipimpin roh. Karena suara roh itu selalu lemah lembut. Kalau kita itu sibuk dalam kegiatan, kita nggak mungkin bisa nangkep suara roh yang ada di dalam batin kita karena terlalu lembut. Dan begitu banyak aktivitas kita itu, seperti contoh lah Marta dan Maria. Mata dunia melihat Marta itu bagus, melayani, tapi di hadapan Tuhan Maria lebih tepat. Maria duduk mendengar, Maria bergerak kalau Tuhan suruh, sedangkan Marta bergerak sibuk tapi bukan yang Tuhan suruh. Nah, seringkali kita melayani bukan daripada apa yang Tuhan suruh. Kita mungkin punya fasilitas, kita punya uang, kita punya segala sesuatu yang bisa menopang lah pelayanan kita, tapi Tuhan mau hati kita terlebih dahulu, dijamah, diolah, digerakkan oleh Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita itu sebenarnya adalah konsep daripada otak kita sendiri ya, tapi pelayanan kita harus lahir dari apa yang Tuhan taruh terlebih dahulu. Hati kita yang sudah di-renew sama Tuhan. Saya teringat tadi Pak Stefanus waktu bilang kata-kata apa ya, renewed ya, anakaino ya, renewed ya, pembaruan terus menerus. Ini saya teringat dengan Yohanes ya, yang dia bilang in him was life, in the word was life, the life was the light of man ya. Life di dalam dia adalah hidup adalah terang manusia. Hidup sendiri itu artinya Zoe itu adalah aliran kehidupan Tuhan. Aliran kehidupan Tuhan itu adalah the power of continuous life. Jadi kalau Pak Stefanus bilang kita makan firman, orang yang banyak makan firman, banyak merenung firman, itu benar mereka bisa mengalami percepatan dan mereka juga jadi orang yang tidak gampang dikalahkan. Karena apa? Karena mereka itu seperti ada sumber yang terus memperbarui dari dalam. Itu yang membuat tindakan kita berubah, pola pikir kita berubah, cara kita merenungkan segala sesuatu, menilai segala sesuatu menjadi berbeda. Tidak ada orang itu tiba-tiba punya hikmat kalau kita jarang merenung firman, jarang berdoa. Nggak mungkin. Betul sekali apa yang dikatakan, baca buku rohani itu berbeda dengan kita memakan firman Tuhan. Yes, buku rohani itu adalah pewahyuan yang Tuhan sudah berikan melalui orang lain ya. Itu menambah pengetahuan dan memperlengkapi wawasan kita. Tetapi ketika kita memakan firman sendiri, itu kekayaan jauh lebih berbeda karena yang Tuhan ngomong sama kita itu sesuai dengan kebutuhan roh kita pada saat itu. Jadi itu benar-benar makanan yang didesain untuk kita. Dan kalau kita banyak dengar khotbah, tapi kita sedikit merenungkan firman, sedikit makan firman, kita itu banyak tahu, tapi kedalaman kita tidak banyak berubah. Tapi orang yang dalamnya banyak berubah, maka dia akan bisa mengerti khotbah-khotbah itu susunannya di mana, letaknya pikiran ini susunannya di mana, karena dia mengalami pertumbuhan yang Tuhan arahkan gitu ya. Dan saya rasa sahabat ini sangat penting. Lebih penting kita itu diam di dalam Tuhan dan mengerti hati Tuhan daripada kita sibuk melayani tapi bukan daripada hati Tuhan. Pada akhirnya kalau kita hanya mengejar apa yang menurut kita baik, menurut kita benar, semua kesibukan kita yang melelahkan itu Tuhan juga, aku nggak kenal kamu, sia-sia. Kembali, jangan hidup di dalam kesia-siaan, tapi apa yang Tuhan mau itu yang kita kejar. Memang kadang-kadang kita ini perlu spend time, be quiet ya. Kadang-kadang orang mau telepon saya nggak kepingin terima telepon, saya pengen baca. Aku pengen quiet time, baca, merenungkan sama Tuhan, mendengarkan Tuhan tuh mau ngomong apa di dalam hatiku. Jadi bagi saya itu jauh lebih penting daripada saya ngomong-ngomong sama orang gitu. Terus terang, saya ngomong sama orang kalau saya hatinya siap. Kalau saya nggak siap, saya lebih baik saya diam, saya cari Tuhan. Karena kalau kita ngomong sama orang hanya cuma I spend my time gitu ya, tapi aku sendiri nggak ada something to give out gitu ya. Ya kita cuma hanya wasting time gitu ya. Tapi saya mengalami sendiri ketika saya berbicara dengan orang yang memiliki kedalamannya. Perkataannya simple,
tidak seperti orang-orang yang powerful, ketokane normal gitu. Tapi pulang dari sana, saya merasa anugerah Tuhan itu seperti menyelimuti saya bisa 2 hari. Karena habis ngomong sama dia itu kayak kekayaan itu terimpartasi tanpa tumpang tangan loh. Gak usah ngomong tumpang tangan. Setiap perkataan mengandung bobot seperti Tuhan yang ngomong sendiri. Itu loh. Tadi Pak Stefanus bilang orang yang memiliki kedalaman. Dan orang yang memiliki kedalaman itu perkataan dia ya. Itu seperti Tuhan ngomong sendiri sama kita, sungguhan. Karena saya rasa juga dia dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tanpa kita tuh harus minta dan tanya ya. Dan itu benar-benar jawab semua yang kita gumuli di dalam batin. Bahkan itu juga menyingkapkan akar-akar yang kita nggak tahu gitu ya. Dan saya lihat sendiri orang yang hidup dalam keheningan itu memang bukan orang yang apa ya, yang kelihatan ini kayak wah ya betul sih itu saya lihat karena saya lihat orangnya, saya pulang gitu, ini kok normal ya, bener orang itu juga tidak membuat kita itu kagum sama orangnya. Tapi kita bisa kagum sama Tuhan yang ada dalam orang itu. Kadang-kadang kan kita nggak sadar, kita bisa kagum sama hamba Tuhan sing powerful ya. Namanya manusia, kita hamba Tuhan, cetiar, kita ya bisa, wih hebat ini pendeta, hebat. Tapi saya ketemu orang itu tenang, begitu kuat kedalamannya ya. Saya pulang, saya tidak lihat orangnya, saya cuma lihat gini, waduh, saya melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam orang yang lemah. Tapi saya lihat, orang ini biasa. Tapi Tuhan sing di dalam media itu loh, sing luar biasa. Impartasi, nggak usah lewat tumpang tangan, lewat perkataan yang simple. Itu seperti di dalam roh kita itu kayak langsung diukir di dalam roh kita. Sepanjang hari itu seperti ada anugerah Tuhan tuh menyelimuti kayak, nggak tahu ya, mungkin karena dia tinggal di dalam kasih Tuhan ya. Jadi kasihnya itu kayak terimpartasi, kita ikut menikmati gitu ya. Aliran kehidupan itu kita ikut menikmati. Dan benar yang biasanya tertuduh jadi hilang kayak ngawang-ngawang gitu ya, mungkin ya kayak ngawang-ngawang lah kalau saya bahasakan itu damai sejahtera yang melampaui akal budi, dimana kita bisa merasakan aduh aku cek dicintai oleh Tuhan ya, aduh Tuhan cek baik ya, itu benar-benar saya rasakan. Dan benar kita itu, dan itu apa ya, itu keluar daripada spek agamawi ya, itu bukan lagi agamawi ya, bukan harus gini, enggak. Tapi menenggelamkan diri di dalam kasih Tuhan. Sabat itu is actually rest in His love. Rest in His love. Jadi itu yang harus kita belajar melakukan lah. Mungkin langkah kecil dulu ya, enggak bisa orang langsung semua ini. Tapi saya percaya setiap langkah kecil sabat yang kita ambil itu memang memperkaya manusia roh kita. Ada kedalaman baru, ada Tuhan tegur. Kalau kita itu terlalu sibuk, Tuhan tegur kita pasti gak mudeng. Tapi kalau kita itu in the presence of God, aduh, salah satu kata aja loh, langsung kita itu sadar. Nggak sampai harus ditegur orang atau diilono orang baru ngerti, ya kan? Tapi itu memang butuh latihan ya Pak ya, butuh melatih diri ya, karena di dalam dunia ini kan banyak distraction, kita juga banyak tanggung jawab juga ya. Jadi untuk kita selalu bisa fine tuning setiap saat dan memulai hari dengan Tuhan, itu yang Pak Stefanus bagikan sangat-sangat luar biasa ya. Saya sendiri juga ngalami, tapi saya rasa sampai kapanpun kita selalu rindu suatu kedalaman yang lebih dalam ya. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dinyatakan saat ini kepada kita gitu. Ya mungkin teman-teman, mungkin Neni mau bagikan ya. Saya dulu pernah bilang Neni, iya Nen enggak apa-apa. Cek kok kayak naik turun ya. Loh, naik turun tapi naik terus. Naik turun tapi grafiknya naik terus. Kalau kita dari kedalaman loh ya. Tapi kalau orang yang hidup di dalam kedagingan, kejiwaan, dia naik turun ya bener naik turun, jatuh bangun dosa. Kita kan naik turun ini bukan jatuh bangun dosa, tapi bukan jatuh bangun sebenarnya. Cuma naik turun emosi itu karena kita melatih musim-musim baru ya Pak ya.
musim-musim baru di mana Tuhan membentuk kedalaman, dia menggali kedalaman, bukan lagi jatuh dalam, bangun dalam dosa, ngamuk tambah sih, ngamuk nggak ngamukan, bukan dalam dosa, cuma Tuhan sedang explore sesuatu di dalam batin itu loh. Dan itu kan kita itu tahu ada yang dieksplor, hanya kadang-kadang kita itu kayak Tuhan, what are you doing in my heart gitu ya kan, kita nggak ngerti, kita kayak ikut bersama Tuhan itu mengeksplor sampai suatu saat Tuhan nyatakan sesuatu ini loh, walah ternyata Tuhan ini ngajari aku sadar tentang hal ini gitu ya. Neni, silakan Neni. Ya, C. Ya. Saya cuma mau bagikan ini saya pengalaman seperti kayak sepele sih, C. Kayaknya itu aku pas kemarin itu kan ke PBG nganter surat notaris itu ya, C. Kan telepon-teleponan sama C Mary. Karcis parkir itu saya pegang sama kunci. Terus yang satunya pegang akte dari notaris itu. Kan nggak sengaja itu saya ngomong sama C Mary. Karcis parkir ini jatuh. Saya cuma pegang kunci. Tapi itu kan apa ini angin kan kenceng ya. Lah terus mari gitu. Kayak di situ lama, riwari naik turun kan waktu itu istirahat adminnya. Terus mari gitu pas waktu mau pulang, karcis parkir itu saya jatuh di selokan dan selokannya itu kering. Lah Tuhan itu cuma nunjukkan itu loh karcis parkirmu. Tak cari, karcis parkir saya itu di saku, di tas, di jaket itu enggak ada semua. Waduh, benar tadi karcis parkirnya. Tapi saya yang terheran itu ya, sampai hal sepele seperti itu loh Tuhan perhatikan buat saya. Saya sampai di situ itu merenung sampai lama. Tuhan itu baik ya. Ini karcis parkir harusnya itu kabur karena angin itu begitu kenceng. Tapi kok bisa jatuh di selokan, terus mari gitu. Selokannya itu kering. Harusnya itu masih jauh. Saya tuh bersyukur sekali. Sampai saya tuh terheran-herannya itu Tuhan itu sangat memperhatikan sampai seperti itu. Saya ditunjukkan padahal harus mau pulang. Itu loh karcis parkirnya. Aduh luar biasa. Kalau memang benar tadi Pak Stefanus bilang, kita tuh kayak rest dalam Tuhan. Itu Tuhan itu memberi sesuatu yang kita itu nggak pernah bisa sangka gitu loh, Cici. Jadi saya tuh bersyukurnya di situ, saya sangat berterima kasih sampai saya terharu, sampai saya itu menitikkan air mata di situ. Tuhan, terima kasih. Seandainya nggak ada karcis parkir ini gimana nanti aku keluar. Lah, itu pun saya masih ragu, ini karcis parkir orang jatuh atau karcis parkir saya. Soalnya takutnya karcis parkir mobil ya. Tapi waktu saya masukkan di STNK saya kasihkan. Oh ya Bu, ini apa sekian gitu ya nominalnya. Oh puji Tuhan, itu karcis parkir saya. Luar biasa Tuhan, ya ampun saya tuh sampai aduh Tuhan, Kau itu baik, Kau itu terus berbicara, terus dalam batin saya tuh terus Tuhan itu kayak bicara terus gitu ya. Karena kalau sesuatu itu sebelum saya berangkat, sebelum apa itu saya selalu minta tuntunan Tuhan, saya nggak mampu tolong saya. Selalu seperti itu sih. Makanya kayak benar kita itu harus masuk hadirat Tuhan itu lebih intim, lebih dalam supaya Tuhan itu selalu menuntun kita, selalu mendampingi kita, selalu bersama dengan kita. Seperti itu sih. Terima kasih Cece, terima kasih Pak Stefanus atas sharingnya. Tuhan berkati semua. Ya, yang mungkin yang lain kalau ada yang mau sharing yang berkaitan dengan topik hari ini, silakan. C. Esther atau Bu Eliana atau yang lain silakan.
Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, mungkin Pak Stefanus bisa tutup dalam doa ya. Ya, Mari kita berdoa ya. Bapa yang luar biasa, yang sudah mengirim firman dan roh-Mu ke bumi ini Tuhan. Pada malam hari ini, kami boleh mengucap syukur atas seluruh acara ini. Tuhan buat lancar, dan malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami nggak tahu apapun yang menjadi masalah kami, tapi malam ini firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan sudah dilepaskan Tuhan. Tapi biarlah firman itu akan mendapat tempat di hati umat-Mu pada malam hari ini yang hadir, dan kami mengucap syukur biarlah semua yang menjadi kerinduan kami untuk ke depan Tuhan, kami rindu supaya ada bukan hanya kehidupan yang benar-benar diterobos oleh kedalaman ilahi, tetapi hidup kami akan menjadi satu kehidupan yang benar-benar punya dasar yang sangat kuat, kedalaman yang sangat dalam, sehingga hidup kami benar-benar mengalami pengalaman Tuhan, bukan hanya pengalaman yang biasa-biasa, tapi pengalaman yang betul-betul akan membawa kami kepada kehidupan rohani yang benar-benar mengarah kepada keserupaan dengan Yesus. Malam ini kami berdoa biarlah seluruh umat-Mu yang hadir di dalam Zoom ini, berkati mereka, berikan kekuatan pada mereka, dan berikan pada mereka kewawasan, dan juga berikan mereka satu kedalaman yang dalam, sehingga apapun yang mereka tangkap malam ini akan menjadi penangkapan yang memberkati kehidupan mereka, akan mengubah mereka. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan membawa kami terus kepada kecintaan kami kepada Tuhan, kecintaan kami kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai kami, dan berkat Tuhan akan terus menyertai pelayanan Soul Forgive ini ke depan, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan menjadi audiensis yang akan mengikuti acara-acara ini. Kiranya nama-Mu, dan kiranya saudaraku pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa dan cinta dan kuasa daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai pada malam hari ini sampai seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.